Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari PRB Banda Aceh. Di sini kami akan mempresentasikan pemetaan daerah rawan bencana di Kota Banda Aceh. Berikut videonya. Penanggulangan risiko bencana adalah upaya untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap bahaya tertentu. Di sini kami memilih daerah Banda Aceh sebagai tugas pemetaan kami. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi risiko bencana antara lain, membuat perencanaan, melakukan kegiatan pencegahan bencana seperti menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan membersihkan saluran air. Melakukan kegiatan kesiapsiagaan seperti mengorganisir langkah yang tepat guna dan berdaya guna, memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana, memberdayakan dan melibatkan kelompok rentan dalam pengurangan risiko bencana, mengintegrasikan perspektif gender, usia, orang-orang yang berkebutuhan khusus, dan budaya dalam kebijakan dan praktik, mempromosikan kepemimpinan oleh perempuan dan pemuda. Siklus penanggulangan bencana meliputi 4 tahapan, yaitu tahapan pencegahan dan mitigasi, tahapan kesiapsiagaan, tahapan tanggap darurat, tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Di daerah Syah Kuala dan Kota Alam, tingkat risiko bencana di daerah ini dikategorikan ke tingkat tinggi karena jarak pantai Banda Aceh dengan daratan kurang lebih hanya 4 km. Ini memprediksikan bahwa Kecamatan Syah Kuala dan Kota Alam rawan terjadi bencana tsunami dan juga gempa. Aceh yang terletak di antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia membuat daerah Kecamatan Syah Kuala, Kota Alam dan sekitarnya rawan terjadi bencana. Tidak hanya itu, jumlah penduduk yang semakin hari semakin meningkat membuat risiko bencana juga meningkat. Hal ini harus ditanggulangi dengan bijak oleh pemerintah. Seperti contoh pemanasan global akibat emisi gas karbon, kekerasan, pencurian, dan lainnya. Kasus dari dampak pemanasan global yang kita rasakan saat ini yaitu angin kencang dan hujan lebat yang menyebabkan pohon tumbang di daerah Berawi pada tanggal 17 bulan 9 lalu. Selanjutnya kita memasuki daerah yang zonanya termasuk ke dalam zona kuning atau tingkat rentan terjadi bencananya sedang. Daerahnya itu ada Ule Kareng dan Kutaraja, di mana Ule Kareng masuk ke dalam zona kuning karena pernah mengalami masa rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami pada 2004 silam. Kecamatan Ule Kareng tidak terkena dampak tsunami secara langsung karena letaknya jauh dari pantai, namun tetap harus waspada terhadap bencana-bencana alam lainnya. Selanjutnya ada Kutaraja, di mana Kutaraja ini masuk ke dalam zona kuning dikarenakan sebagian kecamatan Kutaraja berpotensi mengalami bencana tsunami dan tingkat kerentanan yang tinggi, namun sebagian wilayahnya lagi dapat dikatakan aman dikarenakan tingkat kerentanannya yang rendah. Kecamatan Meraksa memiliki kerentanan bencana yang rendah karena di Meraksa ibu-ibu PKK sudah diberikan katana. Katana yaitu pelatihan keluarga tangguh bencana karena keluarga memiliki peran penting dalam pengurangan risiko bencana. Karena keluarga adalah struktur masyarakat terkecil pertama yang memberikan sosialisasi kepada anggotanya. Selanjutnya, Kecamatan Jaya Baru dan Bandaraya memiliki kerentanan bencana tsunami yang rendah karena adanya berbagai upaya mitigasi bencana tsunami di Kota Banda Aceh. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contoh kegiatan mitigasi bencana antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, membangun bangunan tahan gempa, menanam pohon bakau, menghijaukan hutan, memberikan penyuluhan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Di daerah Baitur Rahman, tingkat risikonya tinggi. Alasannya karena letak geografi yang dekat dengan laut menjadikannya rentan terhadap tsunami dan banjir. Dan juga keberatan penduduk. Tingginya populasi meningkatkan potensi kerugian manusia dan infrastruktur saat terjadi bencana. Infrastruktur yang banyak bangunan tua yang tidak tahan terhadap gempa meningkatkan kerentanan. Kemudian di daerah Lung Bata, tingkat risikonya sedang. Alasannya karena letak geografinya yang menyebabkan banjir di beberapa bagian sangat rawan, terutama saat hujan lebat, tetapi tidak separah Baitur Rahman.
Gempa, meskipun masih berada dalam zona rawan gempa, dampaknya biasanya lebih kecil dibandingkan Baitur Rahman. Adapun pengelolaan lingkungannya dengan upaya mitigasi bencana yang lebih baik dan pengelolaan drainase yang lebih baik mengurangi risiko. Kesimpulan, daerah Baitur Rahman memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan Lumbung Bata, terutama karena faktor geografi dan kepadatan penduduk. Sementara Lumbung Bata menunjukkan risiko yang lebih terkelola berkat pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pemetaan risiko ini penting untuk perencanaan dan mitigasi bencana di masa depan. Sekian dari kami. Jika terdapat banyak kekurangan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.